Lima anak ke barak itu dangkal. Bahwa hanya dengan menjual kedangkalan, dia bisa bertahan. Mulai apa? Lempar-lempar hadiah. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan. Rocky Gerung kritik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ia mengatakan KDM berpikiran dangkal karena mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer. Hal itu disampaikan oleh Rocky Gerung di sebuah acara diskusi yang diadakan oleh salah satu televisi swasta. Menanggapi kritikan ataupun hinaan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung kepada Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi pun memberikan respon dan langsung meskakmat Rocky Gerung hanya dengan 2 kalimat saja. Dan menurut saya jawaban ataupun respon dari Kang Deddy Mulyadi terkait kritikan dari Rocky Gerung ini sangat baik dan sangat elegan sekali. Di mana Kang Deddy Mulyadi tidak banyak bicara, hanya 2 kalimat saja, tetapi kalimat tersebut langsung merontokkan semua argumen, semua pemikiran, semua narasi yang dilontarkan Rocky Gerung ataupun yang dituduhkan Rocky Gerung kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama seperti apa respon ataupun tanggapan Kang Deddy Mulyadi dalam menanggapi hinaan ataupun kritikan dari Rocky Gerung. Selengkapnya. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Pagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan. Karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Sini gue berusaha menjadi menjadi penonton yang objektif gitu ya. Menurut gue pribadi ya, lebih baik dangkal tapi menghasilkan daripada dalam tapi nggak bisa ngasih manfaat. Banyak kok pohon yang akarnya kuat, batangnya tinggi, besar, tapi pohonnya pun tidak berdaun lebat sehingga orang tidak bisa berteduh, dan juga pohon itu tidak bisa berbuah, jadinya buahnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Coba deh, tolong ya Pak Rocky Gerung, tolong tunjukkan bagaimana visualisasi yang tidak dangkal dan turun langsung gitu, terjun ke lapangan itu kayak gimana, visualisasi yang nggak dangkal itu seperti apa, lalu prakteknya seperti apa. Movement atau pergerakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu udah bagus. Yang namanya movement baru ya, itu pasti ada plus minusnya. Coba kita pikir dan kita telaah secara objektif omongan Pak Rocky Gerung ini. Bayangkan jika teori yang Pak Rocky Gerung sampaikan itu juga diterapkan di dalam barak militer. Jadi di dalam barak militer itu tidak hanya mendisiplinkan tubuh, tapi juga ada disiplin lewat pedagoginya. Untuk kalian yang nggak tahu demagogi dan pedagogi, gue coba jelasin secara singkatnya ya. Demagogi itu adalah manipulasi emosi untuk kepentingan publik atau politik. Sedangkan pedagogi itu adalah metode atau ilmu atau metode pengajaran untuk pendidikan. Di sini ya, gue tahu kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang teoritis, ahli filsafat, dan juga kritisi gitu ya. Suka mengkritik pejabat-pejabat maupun pemerintahan gitu ya. Tapi permasalahannya sekarang yang rakyat Indonesia butuhkan itu bukan teori lagi, bukan teoritis lagi, tapi praktek. Permasalahannya ya, kalau semuanya hanya diterapkan secara teori, semua orang juga bisa. Seperti Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung ini permasalahannya punya anak atau tidak. Di video yang sebelumnya, di videonya Pak Rocky Gerung, beliau menyampaikan bahwa anak itu menjadi nakal karena kreativitasnya sedang dibentuk. Iya Pak, saya sadar kalau kreativitas anak itu sedang dibentuk. Tapi saking kreatifnya Pak, anak-anak nakal itu bisa membun-bun orang loh Pak. Saking kreatifnya mereka itu bisa membahayakan orang lain loh Pak Rocky. Dan yang bikin gua bingung gitu ya, kenapa dibilang visualisasi kedangkalan gitu loh. Mengirim siswa-siswi ke barak militer itu adalah visualisasi kedangkalan. Kenapa dibilang dangkal? Itu adalah solusi dan cara terjun langsung kerja nyatanya Kang Deddy Mulyadi. Terus kalau menurut Pak Rocky Gerung sendiri harusnya seperti apa? Realisasinya itu harusnya seperti apa Pak? Sebenarnya satu sisi gue pun paham maksud dari omongan Rocky Gerung ya. Beliau ini ingin kita tidak terlalu cepat terkesima, tidak terlalu cepat menyanjung seorang pejabat gitu loh. Terutama ini yang lagi diomongin Kang Deddy Mulyadi gitu. Gue ngerti maksudnya Rocky Gerung, paham gue. Maksudnya Pak Rocky Gerung itu juga beliau itu mau kita itu benar-benar objektif gitu, melihat mana yang benar-benar tulus, benar-benar nyata, benar-benar jujur, dan mana yang hanya sensasi. Tapi permasalahannya ya, Kang Deddy Mulyadi itu lebih memilih dibilang menjadi orang yang dangkal tapi melahirkan hamparan tanaman daripada mengakui memiliki pemikiran yang dalam tapi hanya membuat orang lain tenggelam. Dan Kang Deddy Mulyadi akan menghadapi segala kritikan dengan senyuman. Orang di dunia ini, di Jawa Barat, di Indonesia, yang teoritis dan memiliki segudang teori itu banyak, tidak hanya Rocky Gerung. Tapi orang yang memiliki solusi dan bisa langsung terjun serta kerja nyata, tidak semuanya itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Teori itu memang perlu, teori itu penting, karena teori itu adalah landasan dan dasar. Tapi kalau teori tanpa kerja nyata sama dengan nihil. Sama seperti yang selalu gue bilang di konten-konten gue yang sebelumnya, teori dan prakteknya itu bisa berbeda. Teori itu adanya di buku, ya hanya teori. Tapi prakteknya di lapangan itu bisa berbeda, bahkan bisa beda jauh dengan teori yang sudah dipelajari. Gue sendiri mengakui kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang cerdas gitu, orang yang teoritis, filsafatnya tinggi, cerdas lah pokoknya. Tapi menurut gua kali ini ya, saking pintarnya seorang Rocky Gerung, pemikiran itu terlalu jauh gitu. Saking teoritisnya, beliau itu sampai nggak tahu apa yang dibutuhkan sama rakyat saat ini. Balik lagi, kalau cuma ngomongin teori, semua orang juga bisa. Coba kalau Pak Rocky Gerung yang turun terjun langsung ke lapangan, bisa nggak? Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi. Tidak panjang-panjang, hanya beberapa kalimat, hanya 2 kalimat saja, tetapi sangat padat, tetapi sangat singkat, padat, jelas, dan ngena sekali ya.
Jadi ketika Rocky Gerung kemarin itu keluar-keluar mengkritik, banyak omong ini itu, rontok semuanya ya, hanya dengan 2 kalimat saja dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ya. Lebih baik dangkal, menghasilkan banyak hasil ya, seperti itu tadi saya lupa lagi, daripada pintar ataupun sok pintar tetapi tidak bisa berdampak apapun ya, tidak menghasilkan apapun. Nah sobat semuanya, bagaimana nih tanggapan dari sobat semuanya mengenai kritikan? Kalau menurut saya bukan kritikan ya, Rocky Gerung ini memang gimana ya, dia tidak bisa membedakan menghina mana mengkritik. Kalau mengatakan pemikirannya dangkal, katanya visi misinya nggak jelas, kebanyakan visualisasinya, kebanyakan actionnya, actingnya. Nah ini menurut saya bukan kritik ya. Kalau untuk mengatakan dangkal, dungu ya, Rocky Gerung menurut saya ini sudah menghina ya, bukan kritik. Karena yang kritik itu adalah kebijakannya, bukan orangnya. Tentu saja kita harus bisa membedakan mana kritik, mana menghina. Memang antara kritikan dan hinaan itu tipis sekali perbedaannya ya, dekat-dekat sekali. Seperti yang kita tahu beberapa hari yang lalu, Rocky Gerung diundang oleh salah satu televisi swasta dan mengisi sebuah acara diskusi, debat-debat politik seperti itu. Kemudian Rocky Gerung mengeluarkan pendapatnya, pemikirannya mengenai Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Rocky Gerung ini seperti yang kita tahu ya, seperti yang kita kenal ini, dia vokal sekali dalam mengkritik pejabat-pejabat, anggota dewan maupun pemerintahan. Ia juga merupakan dosen ya, jurusan filsafat kalau nggak salah ya, saya juga nggak tahu, kurang jelas. Namun kritikan-kritikan yang dilontarkan Rocky Gerung ini memang agak selalu apa namanya ya, keterlaluan kalau menurut saya. Itu terlontar kata-kata dungu lah, terus kata-kata dangkal lah, terus hanya itu kan Rocky Gerung juga mengatakan KDM, Kang Deddy Mulyono. Nah itu kan merupakan suatu hinaan bagi Gubernur Jawa Barat ya, yang seharusnya kan Kang Deddy Mulyadi. Nah ini kan tetapi namanya diplesetkan oleh Rocky Gerung. Entah apa ini, entah ada masalah apa Rocky Gerung dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya mungkin Kang Deddy Mulyadi ya mungkin Rocky Gerung takut ya, jika nanti Kang Deddy Mulyadi mau mencalonkan diri 2029 sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa Rocky Gerung ketakutan? Karena Rocky Gerung itu dia dekatnya dengan Anies Baswedan, yang diprediksikan Anies juga akan maju ya di Pilpres yang akan datang di tahun 2029. Jadi gimana caranya Rocky Gerung ini sengaja merusak citra, membuat narasi-narasi seolah ucapan-ucapan dia benar dan seolah-olah yang dilakukan oleh KDM ini salah. Ya karena Anies ini karena Rocky Gerung ini ya orang dekatnya Anies gitu loh. Jadi siapa saja yang kira-kira akan mengancam nanti di pertarungan 2029 Pilpres, Rocky Gerung mungkin mulai dari sekarang sudah melencang-ancang ya. Bahkan kan kemarin juga di acara debatnya itu Rocky Gerung mengatakan kita harus hentikan KDM, kita harus hentikan ini ya. Ini bisa saja terjadi ataupun terbawa ke 2029. Nah ini kan merupakan panik ini Rocky Gerung. Kalau memang dia tidak punya dukungan, tidak punya calon kan di 2029, kenapa harus panik? Kenapa harus takut kan? Kalau memang rakyat sudah menghendaki Kang Deddy Mulyadi sebagai Presiden Republik Indonesia ya, mau diapakan lagi? Sudah takdirnya Kang Deddy Mulyadi seperti itu ya, tetapi kalau tidak ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi ini banyak sekali orang yang panik, orang banyak yang kepanasan ya. Belum juga 100 hari kerja Kang Deddy Mulyadi, tetapi sudah banyak orang yang kepanasan. Nah sobat semuanya bagaimana nih ya? Oh ya tadi juga itu dari ya tanggapan atau respon dari Kak Jessica ya, kalau nggak salah nama akun TikToknya itu menurut saya sangat baik juga, sangat jelas sekali ya, dimana ya tadi Kak Jessica mengatakan coba dong dicontohkan Bung Rocky ya, apa itu visualisasi, apa itu ini bagus ya respon dari Kak Jessica ini. Nah sobat semuanya bagaimana nih ya menurut sobat semuanya? Jika mempunyai pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.